Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemarin sudah Bu jelaskan beberapa kedudukan dan peranan atau fungsi dari Pancasila. Yang pertama adalah sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur, cita-cita dan tujuan, satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai moral pembangunan. Hari ini Bu akan melanjutkan materi kedua, yaitu arti dan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang akan kita bahas dari materi ini, yang pertama pengertian dasar negara, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, manfaat dari dasar negara, landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pengertian dari dasar negara. Dasar negara adalah pondasi atau fundamen atau landasan yang kukuh dan kuat bagi sistem penyelenggaraan suatu negara. Jadi dasar itu kan landasan. Dasar itu pondasi. Kalau kalian semisal membangun rumah, pasti harus membangun pondasinya dulu. Baru bisa membangun temboknya, kemudian memasang gentengnya dan lain sebagainya. Sama dengan negara kita. Sebelum kita membangun negara Indonesia, kita bangun pondasinya dulu. Pondasi kita apa? Pondasi negara kita apa? Pondasi negara kita adalah Pancasila. Jadi dasar negara ini dijadikan sebagai landasan pondasi bagi sistem penyelenggaraan atau berdirinya suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Artinya, Pancasila harus dijadikan sebagai dasar dan tonggak penyelenggaraan negara dan pembuatan segala bentuk peraturan perundang-undangan nasional. Jadi, semua yang menyangkut tentang ketatanegaraan di Indonesia, hukum yang ada di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, itu harus berlandaskan yang namanya Pancasila. Jadi yang seperti Bu jelaskan kemarin, kalau berkaitan dengan peraturan perundang-undangan berarti Pancasila ini merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar filsafat negara. Artinya sebagai sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan pemerintah harus sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi nilai dasar normatif terhadap seluruh penyelenggaraan NKRI. Jadi maksud dari Pancasila sebagai dasar filsafat itu bahwa Pancasila ini digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, baik dari segala peraturan perundang negara, pemerintahan, maupun setiap aspek-aspek kenegaraan itu wajib dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh menyimpang atau berlawanan dari nilai Pancasila. Jika memang menyimpang atau berlawanan dengan nilai Pancasila, berarti harus dirubah sistem penyelenggaraannya. Kemudian Pancasila dijadikan sebagai nilai normatif. Normatif ini maksudnya adalah Pancasila ini memuat nilai-nilai norma, memuat norma-norma atau aturan-aturan yang paling mendasar dalam menentukan kebijakan-kebijakan serta tolok ukur dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Jadi di dalam nilai Pancasila itu juga dijadikan sebagai aturan dasar yang menentukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Manfaat dasar negara sebagai pedoman hidup, penunjuk tujuan bernegara, sebagai landasan ideal negara,
sebagai kepribadian dan jiwa bangsa dan mampu memberikan arah untuk mencapai cita-cita. Jadi manfaat dari dasar negara itu sebagai pedoman hidup, pegangan hidup. Kalau kalian memiliki pegangan hidup, pasti hidup kalian akan terarah. Kalau agama kita, misal agama Islam, pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Itu yang menjadi pegangan agama Islam. Agama lain, misal Kristen, itu Injil dan lain sebagainya. Jadi negara kita juga punya pedoman atau pegangan, yaitu Pancasila sendiri. Bagaimana jika tidak memiliki dasar negara? Jadi apa yang terjadi kalau misalkan Indonesia tidak memiliki yang namanya dasar negara, pedoman hidup? Coba kalian bayangkan jika kamu tidak mempunyai pegangan hidup. Hidupmu terombang-ambing, terluntang-luntung. Jadi sebuah negara itu juga seperti itu. Jika tidak memiliki dasar negara, negara kita akan mudah sekali dijajah dan dikalahkan oleh negara lain. Karena negara kita tidak memiliki landasan atau dasar atau pedoman hidup yang kuat. Negara tersebut juga tidak akan berkembang dan tidak akan memiliki asas karena tidak memiliki tujuan yang sama. Jadi negara itu akan stagnan seperti itu terus karena apa? Tidak memiliki pegangan hidup, kemudian tidak memiliki tujuan, arah tujuan, jadi tidak bisa mencapai tujuan bersama. Bagaimana landasan Pancasila sebagai dasar negara? Landasan dari Pancasila sebagai dasar negara itu ada 3, yaitu dibuktikan bahwa terletak pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kalau kalian membuka pembukaan undang-undang, kalian lihat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Nah, dari kata berdasarkan itu berarti menunjukkan bahwa negara kita itu berdasarkan pada kelima sila atau kelima nilai Pancasila. Yang kedua adalah ketetapan MPR nomor 18 _MPR tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 _MPR _1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Jadi selain alinea keempat, landasan Pancasila sebagai dasar negara itu juga terdapat pada ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998. Yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di situ menjelaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi Pancasila ini dasarnya hukum yang ada di Indonesia, mulai dari undang-undang dasar sampai peraturan daerah. Selanjutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara ada 5. Pertama, asas berdirinya negara Indonesia. Asas itu dasar. Dasar berdirinya negara Indonesia, dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, dasar sumber tertib hukum nasional. Keempat, menjadikan Indonesia merdeka dan berdiri kukuh sebagai negara berdaulat. Berdaulat itu memiliki kekuasaan sepenuhnya sendiri. Jadi kekuasaan sendiri yang memegang peranan pemerintah negara Indonesia ya Indonesia sendiri, tidak ada campur tangan negara lain. Yang terakhir adalah membentuk negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Nah ini, jadi membentuk negara Indonesia yang memiliki karakter nilai-nilai Pancasila. Mulai dari nilai sila pertama sampai sila kelima. Seperti yang Bu In pernah jelaskan, sila pertama adalah nilai religius, yang kedua, sila kedua adalah nilai sikap kemanusiaan, ketiga adalah nilai persatuan, 4 nilai demokrasi, dan 5 adalah nilai keadilan. Nah, itu saja yang dapat Bu In sampaikan untuk materi hari ini. Selanjutnya adalah tugas evaluasi. Kalian kerjakan tugas evaluasi di buku tugas dan kalian unggah
tugas tersebut dalam bentuk foto. Jadi kalian foto menggunakan HP tugas itu, kemudian kalian unggah gambarnya di Classnote Microsoft Teams. Nanti materi ini dan tutorial bagaimana cara mengunggah gambar atau tugas di Classnote Microsoft Teams nanti Bu Iin share di link YouTube Bu Iin, yaitu kalian subscribe dulu, yaitu Iin Puji Handayani. Kalian cari bisa di YouTube, nanti akan muncul materi kelas 8 ini, bisa kalian download. Kemudian video tutorial bagaimana cara mengunggah tugas di Classnote Microsoft Teams. Yang pertama, kalian jelaskan secara singkat sejarah istilah dari Pancasila. Ini yang pernah Bu Iin kemarin awal Bu Iin berikan PowerPoint-nya. Jadi sejarah singkat seperti karangan Buta Tular dan lain sebagainya bisa kalian tambahkan materi itu dengan mencari di internet. Yang kedua, apa perbedaan kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa? 3. Apa hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan nasional? 4. Mengapa negara Indonesia memerlukan Pancasila? Ini menurut pendapat kamu sendiri ya. 5. Sebutkan 2 landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Jangan membagikan jawabanmu ke temanmu yang lain, karena jawaban yang sama langsung Bu Iin coret. Bu Iin suruh mengulang untuk menjawab. Terima kasih. Itu saja yang dapat Bu Iin sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, gunakan masker, dan cuci tangan sesering mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.